Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga Allah gerakkan hati kita, Allah kuatkan kaki kita untuk melangkah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat berjamaah, salat maghrib berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan-bulan ini adalah bulan-bulan kelahiran Nabi. Di banyak tempat umatnya memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, berharap ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa dipetik, dan ada ilmu yang bisa diraih, sehingga kita sebagai umatnya tidak lari dari koridor keagamaan yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para ulama, hingga kepada kita umatnya hari ini. Para hadirin yang berbahagia, sejatinya malam hari ini Kalimah Sada, kajian rutin Masjid Miftahul Jannah Desa Sidu Makmur ini, malam ini sejatinya diisi oleh Bapak Irfan Wahyudi. Tapi sepertinya beliau ini sedang ada halangan. Jadi ini kami sebagai pengisi cadangan. Jadi mohon izin untuk secara formal ya supaya kegiatannya ini berfaedah. Namun sebelum kami menyampaikan materi yang mungkin nanti hanya sedikit, kami perlu menyampaikan, mensosialisasikan terlebih dahulu program-program Masjid Miftahul Jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid ini kita seperti menanam benih. Kalau kita menanam benih di ladang, ya silakan Pak, minta tolong diisikan gelasnya, dibagikan, alhamdulillah. Ini ada jahe sama ada teh. Jadi kalau misalnya tidak bisa minum jahe, minta tehnya. Kalau tidak bisa minum teh, boleh jahenya. Kalau nggak bisa dua-duanya, kami siapkan aqua gelas. Ada aquanya di luar, minta tolong dibawakan. Baik, sejatinya masjid ini adalah menanam benih. Kita kalau menanam benih, kita rawat, kita siram, dia tumbuh besar, yang kita harapkan adalah buahnya. Sama dengan masjid ini. Masjid ini dengan niat para pendahulu, para orang-orang yang telah berjasa dengan tekad yang kuat dan lillahi ta'ala, bismillah membangun masjid di tanah yang sudah diwakafkan ini, yang niatnya nanti suatu saat nanti bisa dirasakan buahnya. Buah dari sebuah masjid adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang dilimpahi karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah desa yang Allah ridho dengan warganya dan warganya juga ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara masjidnya dimakmurkan, diisi dengan ibadah, tilawah, pengajian, majelis zikir, dan semua aktivitas-aktivitas dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian atau pengajian rutin ini adalah salah satu buah yang kita petik dari jerih payah kita membangun masjid. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan program-program yang lain. Nah, karena dorongan-dorongan itu, kemudian kami menginisiasi sebuah program yang sifatnya adalah mengumpulkan kesemrawutan kita. Kita ini ada, tapi belum terbentuk polanya. Jadi, tantangan kita ke depan dalam rangka memakmurkan masjid adalah merekatkan kesemrawutan kita. Maksudnya begini, kita ini semrawut dengan aktivitas kita masing-masing. Ada waktu-waktu Allah memanggil kita, nah itu adalah saat-saat di mana kita harus menata aktivitas kita untuk sama-sama
berkumpul di masjid, bermuwajahah, bertemu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tantangan kita. Makanya dilaksanakan program-program kayak semacam pengajian rutin dan lain sebagainya. Nah, program masjid ini yang pertama adalah program sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan yang pahalanya itu, yang kebaikannya itu jauh melebihi sholat berjamaah. Sholat berjamaah keutamaannya luar biasa, mendapatkan kebaikan sebanyak 27 derajat. Yang mengindikasikan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah keutamaannya berkaitan dengan kedudukan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti untuk gerakan sholat berjamaah, selain kami mengajak Bapak Ibu untuk sholat maghrib setiap malam Selasa, kami juga mengajak Bapak Ibu supaya menyempatkan waktunya di waktu-waktu yang Bapak Ibu waktu luangnya bisa ke masjid untuk sholat berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita adakan juga gerakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu waktu-waktu yang sangat luar biasa keutamaan. Nabi SAW mengatakan ada 2 sholat. Sholat sunnah sebelum fajar itu keutamaannya jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bayangkan hari-hari kita mengejar dunia, tetapi ternyata ada yang lebih baik daripada dunia. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Masya Allah. Nah, itu program yang pertama, program sholat berjamaah. Yang kedua, program ATM beras. Alhamdulillah, program ATM beras sejak di launching sudah hampir 100 kg Bapak Ibu. Sejak bulan Ramadan itu. Beras yang masuk dan beras yang kami distribusikan. Jadi tidak pernah beras itu mau disimpan lebih dari 2 bulan. Terakhir ini agak lama 1 bulan lebih. Ternyata 1 bulan sudah mulai ada kutu-kutunya. Jadi kami ambil tindakan daripada ini tidak ada yang ngambil. Kemarin waktu pas Maulid dimasak semua. Itu sekitar 15 sampai 20 kilo. Nah, program ATM beras ini tujuannya adalah apa? Kita ini terlalu sibuk dengan aktivitas masing-masing kita di rumah. Mungkin kita tidak tahu ternyata ada tetangga kita yang kelaparan, ada tetangga kita yang kekurangan makanan, ada tetangga kita yang tidak sempat untuk kerja menghasilkan uang dan uangnya untuk cari makanan. Atau mungkin sudah 1 minggu makan ubi kayu dan lain sebagainya. Nah, ketidakmampuan kita untuk melihat kebutuhan tetangga inilah kemudian lahir program ATM beras. Makanya di awal ATM beras ini adalah kami mengajak kaum muslimin yang benar-benar dia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, datang ke masjid. Harapannya apa? Harapannya tumbuh hubungan yang erat antara dirinya dengan masjid. Sehingga masjid itu bisa menjadi solusi bagi dirinya memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan kami berharap masjid itu bertindak seperti itu. Berperan memenuhi kebutuhan-kebutuhan jamaah. Sehingga ketika dia pergi ke masjid, dia merasa nyaman, oh iya ini masjid ternyata ada perannya, ada fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ATM beras juga tidak bisa berjalan kalau misalnya kita tidak isi. Sebagaimana kami sebutkan tadi, bahwasanya sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak kepada para jamaah untuk yang ada kelebihan berasnya bisa dibawa di masjid kapanpun saja, insya Allah diniatkan sedekah, dia berfaedah, diambil oleh saudara kita yang kita tidak tahu siapa yang mengambil, dimakan menjadi darah, menjadi daging, kemudian dia bekerja menghidupi keluarganya, menafkahi keluarganya, atau dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka betapa besar pahala yang didapatkan oleh orang yang bersedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita tentang ATM beras. Saya tidak mau sebutkan namanya. Suatu hari saya sholat subuh berjamaah di masjid. Kebetulan saya buru-buru pulang juga, jadi belum selesai salam. Belum selesai zikir saya pulang, belum selesai salam. Belum selesai salam pulang batal sholatnya. Belum selesai zikir, belum doa, saya pulang duluan. Ya qadarullah pas saya di jalan itu ketemu ibu-ibu bawa kantung. Saya enggak tahu kantung apa ini.
Tapi saya batin, ini bawa kantung mau dibawa kemana? Karena penasaran saya berhenti. Saya berhenti dan saya lihat ini kemana ibu ini. Subuh-subuh itu Pak, habis sholat subuh. Bawa kantung hitam saya nggak tahu isinya. Masya Allah ternyata dia belok ke masjid ini. Berjamaah masih pada sibuk berzikir. Dia belok ke masjid ini. Dia masuk. Dia buka tutup ATM beras. Dia letakkan kantungnya tersebut. Nah besoknya saya lihat ya sudah saya pulang. Saya pulang dan besoknya saya cek ternyata isinya beras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat saya takjub adalah yang membawa beras ini bukan orang yang memiliki penghasilan dalam tanda kutip tinggi. Tentu di antara kita ada yang punya penghasilan lebih banyak. Tapi saya perhatikan ibu ini, kalau dalam kacamata saya, orang yang penghasilannya rendah, tetapi begitu besar kemauan dan niatnya untuk bersedekah mengisi ATM beras dengan berasnya. Saya tidak tahu, mungkin di rumahnya dia kekurangan beras, atau anak-anaknya tidak makan kalau misalnya dia sedekahkan berasnya, tetapi dia tetap sedekahkan. Maka dalam hati saya berdoa, mudah-mudahan ibu tersebut mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dibalas kebaikannya dengan yang lebih baik. Dan tidak ada kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan mencatatnya dan menjadi menjadi sebab kita pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di mana kita tidak bisa bahkan membela diri kita sendiri. Kemudian program yang ketiga adalah program Kalimasada. Program Kalimasada ini adalah program pengajian rutin yang insya Allah seperti yang sedang kita lakukan malam hari ini setiap malam Selasa. Tapi mungkin nanti kita menyesuaikan Pak. Kalau misalnya ustadznya mampunya bisanya hari apa, ya nanti kita bagi lagi undangannya kayak tadi sore. Kalimat sada ini terimakan secara harfiah ya kalimat syahadat. Ini tagline-nya atau judulnya atau istilah penyebutan pengajian rutin kita. Tapi isinya di dalam adalah kita mengkaji Islam dari perspektif ilmu. Kenapa? Sebab kalau bapak-bapak saya ajak zikiran pasti udah bosan ya. Seminggu sekali Jumat pasti yasinan, zikiran. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya ilmu, maka kami menginisiasi program Kalimasada ini. Nanti insya Allah pematerinya kemarin kami sudah fix Pak Subhan. Hanya belum belum menentukan dia pekan keberapa. Dia mintanya 1 kali 1 bulan ya, insya Allah siap. Qadarullah kemarin kami juga jalan-jalan ke Masjid Wapai. Kami juga ketemu salah satu ustadz, cuman beliau bisanya malam Rabu. Beliau ini salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Makassar. Jadi kayaknya cocok kalau dia mengajarkan tentang fikih. Nah, yang ketiga pematerinya ya ada Pak Ustadz Ahmad Muslih, kemudian yang keempat ada Pak Irfan Wahyudi, dan kami berharap nanti juga mudah-mudahan Pak Ustadz Arifin bisa bergabung memberikan nasihat-nasihat keagamaan bersama kita di masjid ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan meraih ilmu ini adalah sebenarnya kewajiban bagi setiap muslim, tidak memandang usia. Hanya saja kebiasaan kita di sini kalau adik-adik itu ya, sudah selesai ngaji, khatam Quran, udah tidak mau ngaji lagi. Dia ngaji Qurannya selesai, maka selanjutnya diisi dengan ngaji banyak sekali dalam Islam, dalam agama kita. Mulai ngaji fikih, ngaji syariat, ngaji yang lain-lainnya. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menuntut ilmu. Thalabil ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim tanpa memandang usia. Di sini kemarin ada pertanyaan dari jamaah. Dari jamaah ada pertanyaan. Bapak Ibu selama ini kalau mandi wajib sudah benar apa belum?
Ada pertanyaan begitu. Selama ini berwudu sudah benar apa belum? Selama ini kalau kita sholat sudah benar apa belum? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Mandi wajib, berwudu, sholat kan hari-hari kita lakukan. Tapi pertanyaannya adalah sholat kita benar apa belum? Kenapa benar atau belum? Karena perkara benar atau tidaknya dalam ibadah mahdoh itu kaitannya sama amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah program dapur umum. Bagaimana yang kami sampaikan, program dapur umum ini adalah sebenarnya ya tujuannya untuk menyediakan makanan-makanan, minuman seperti ini. Ini kami contoh dari Masjid Jogokaryon dan Masjid Nurul Falah Sragen. Ternyata makan dan minum itu penting. Makan dan minum itu penting. Betul nggak, Pak? Ini undangan ini, Pak, saya bagikan ke sebanyak 118 orang. 118 orang. Undangannya adalah undangan sholat maghrib berjamaah dan pengajian. Nah, alhamdulillah yang datang ini sekitar 5-10%. Coba Pak, undangannya saya ganti begini. Undangan penerimaan BLT, beras 50 kilo plus uang 1 juta. Yang datang berapa persen, Pak? Yang datang itu 1000%, Pak. Melebihi dari kuota yang sudah dipanggil. Yang diundang 120 orang, yang datang bisa 200-400 orang. Kenapa? Ini bukan perkara yang tadi bukan ibadah, yang ini bukan ibadah ya. Dua-duanya ibadah. Ke masjid ibadah, orang cari makan juga ibadah. Tapi setidaknya dua fenomena ini menunjukkan bahwa makan itu penting. Termasuk dapur umum nanti akan sangat bermanfaat kalau misalnya terjadi situasi kebencanaan. Alhamdulillah Pak Dusun ini, Pak Kurnia Teddy, sangat paham betul perkara-perkara ini karena memang dulu pernah berhadapan langsung dengan situasi-situasi bencana. Dan kami juga bersyukur warga kita di sini terbiasa untuk memasak masakan besar. Karena sering kalau ada pesta sudah bisa menakar ini kalau berapa kilo, sekian kilo untuk berapa orang. Nah, dapur umum di masjid, harapan kami adalah bahwa dalam situasi-situasi kedaruratan, masjid bisa menjadi tumpuan ketika orang-orang tidak tahu harus berbuat apa. Alhamdulillah, dapur umum kemarin kami awali dengan membeli kompor gas, berikut gasnya, dan 1 panci dan wajan. Ya, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa masak-masak besar. Kami berharap ada satu waktu nanti ada ATM beras full, kita masak besar, makan besar. Kita potong kambing atau sapi, Pak. Kita makan bersama. Untuk menunjukkan bahwasanya masjid ini ya bersahabat dengan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai kaum muslimin. Jadi jangan dianggap masjid ini masjid yang angker, ya kan? Coba tanya adik-adik, tempat yang paling menakutkan apa? Masjid. Kenapa? Sebab kerandanya ada di belakang. Kerandanya ada di belakang sini. Terus kalau bermain-main di masjid, kadang-kadang dilarang jadi angker. Begitu juga kita punya kebutuhan, inginnya di masjid bisa diselesaikan, ternyata malah tidak terselesaikan. Nah, ini betapa asingnya masjid dari kehidupan kita. Jadi masjid itu seolah-olah berada di langit, sementara kita di bumi. Sehingga kita nggak pernah ketemu dengan masjid. Makanya kita buat aktivitas kegiatan sosial supaya menjadikan masjid itu sahabat kita. Saya lapar, pergi ke masjid. Saya lagi punya utang, pergi ke masjid, Pak. Jangan dikira persoalan utang itu nggak bisa diselesaikan di masjid. Masya Allah. Kalau bicara masalah utang, bukannya sama
jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan langit, luar biasa kita geleng-geleng kepala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah program yang saat ini sedang kita selesaikan oleh panitia pembangunan masjid adalah program pembangunan pagar. Kami kurang tahu bagaimana detailnya, pada intinya adalah pembangunan ini belum selesai dan tentu ini butuh sumbangsih kita semua. Tapi secara perlahan-lahan mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan, diselesaikan. Yang intinya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mendekatkan kembali masjid ini dengan kita semua. Nah, melalui program-program yang diinisiasi ini, melalui program-program yang mudah-mudahan bermanfaat ini, melalui program yang mudah-mudahan Allah juga ridho, kita bisa memakmurkan masjid. Jadi masjid memenuhi kebutuhan itu sudah bukan ilusi, Pak. Sudah banyak sekali contoh-contoh masjid, baik di kota-kota besar bahkan di pelosok-pelosok desa, yang kalau dia makmur, jamaahnya juga makmur. Dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebar kemana-mana. Kalau masjidnya makmur, usaha-usaha bisnis para jamaahnya pasti sukses. Tanaman-tanaman yang ditanamkan tumbuh begitu segarnya, bersemangat dia akan tumbuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Jadi barokah itu bukan hanya satu kebaikan yang kita peroleh dari kebaikan yang kita lakukan. Tetapi barokah itu adalah lapis-lapis kebahagiaan atau kebaikan-kebaikan yang terus muncul dan tidak pernah ada habisnya. Dan itu sumber keberkahannya adalah dari masjid. Jadi masjid yang bisa menservis jamaahnya adalah masjid yang baik. Pada saat yang sama, masjid juga akan dimakmurkan oleh jamaahnya sehingga masjid bisa menjadi tempat yang berkah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami rasa itu sosialisasi program Kalimat Sada dari kami. Mudah-mudahan menjadi pemantik semangat kita untuk kembali ke masjid.